Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota yang penuh dengan keramaian, hidup seorang wanita muda bernama Nadia. Sejak kecil, Nadia selalu merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh kehangatan. Ibunya, seorang perempuan yang penuh kasih, selalu mengajarkan Nadia untuk melihat sisi baik dari setiap peristiwa. Ayahnya, yang seorang dokter, adalah sosok yang tegas namun penuh cinta. Kehidupan mereka tampak sempurna, penuh kebahagiaan. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu mulai retak saat ibunya didiagnosis dengan kanker stadium akhir. Kejadian itu datang begitu tiba-tiba, seolah mencuri kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Nadia dan ayahnya berusaha sekuat tenaga merawat ibu, namun penyakit itu begitu ganas, tak memberi ruang untuk melawan. Setiap hari, Nadia melihat ibunya yang dulu penuh semangat, kini terbaring lemah di tempat tidur. Ia menyaksikan bagaimana tubuh ibunya semakin menyusut. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak penuh kepedihan. Meskipun begitu, ibu Nadia tetap tersenyum, berusaha memberi kekuatan kepada keluarganya. Pada suatu malam yang penuh hujan, ibu Nadia menghembuskan napas terakhirnya. Dunia yang dulu penuh warna kini terasa kosong. Nadia merasa kehilangan sosok yang begitu berarti dalam hidupnya. Rasa perih itu seolah mengoyak jiwanya. Ia merasa seperti berada di tengah laut yang gelap, tanpa arah dan tanpa harapan. Ayahnya, yang terlihat tegar di luar, juga hancur di dalam. Meskipun mencoba untuk tetap kuat demi Nadia, ia tidak bisa menahan air mata. Kehilangan ibu membuat dunia mereka terasa semakin sempit. Nadia merasa seolah-olah ia tersesat dalam kegelapan, dengan hanya kenangan yang menyakitkan yang tersisa. Sementara itu, hari-hari yang lewat terasa semakin berat. Nadia berusaha untuk tetap hidup, melanjutkan hari-hari meski hatinya hancur. Setiap sudut rumah, setiap benda yang ada di sekitar mereka, selalu mengingatkannya pada ibunya. Kehilangan itu seperti luka yang tak kunjung sembuh, terus mengalirkan rasa sakit yang begitu dalam. Di tengah kesedihan yang menyelimuti, Nadia belajar bahwa dunia ini sangat rapuh. Kebahagiaan yang dulu dirasakannya terasa seperti mimpi yang kini telah berlalu. Dunia yang penuh harapan dan impian itu kini berubah menjadi kenyataan yang keras dan penuh kepedihan. Nadia sadar, tak ada yang bisa menghindari kehilangan, dan dunia ini memang begitu rapuh. Hari-hari berlalu, dan Nadia mulai merasa kesepian. Di luar rumah, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang di sekitar tampak tidak terganggu dengan tragedi yang menimpa keluarganya. Mereka melanjutkan hidup mereka dengan penuh tawa dan aktivitas. Sementara Nadia merasa seperti terjebak dalam dunia yang hampa. Ia merasa tak ada yang memahami rasa sakitnya. Tak ada yang bisa merasakan kehampaan yang begitu dalam di hatinya. Ayahnya, meski begitu kehilangan, berusaha untuk tetap berdiri tegak, bekerja, dan menyibukkan diri dengan rutinitas. Namun, Nadia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dia merasa terasing, seolah tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang dulu dia kenal. Suatu malam, Nadia duduk di balkon rumah mereka, memandang langit yang dipenuhi bintang. Di sanalah ia pertama kali mengingat ibunya, yang dulu selalu mengajarkan untuk melihat bintang dan berangan-angan tentang masa depan yang cerah. Sekarang, bintang-bintang itu hanya tampak jauh, tak terjangkau, seolah menyembunyikan dirinya di balik awan gelap. Tak ada lagi impian atau harapan yang bisa diraihnya. Keputusan-keputusan kecil dalam hidup yang dulu terasa mudah kini menjadi beban yang berat. Ia merasa ragu tentang apa yang harus dilakukannya, bahkan untuk sekadar memutuskan apa yang akan dimakannya di hari berikutnya. Semua terasa kabur, seperti dunia yang kehilangan bentuknya. Ia merasa seperti berjalan di atas tanah yang rapuh, siap ambruk kapan saja. Nadia merasa terperangkap dalam rasa kesepian yang mendalam. Meskipun banyak orang yang menghiburnya, ia tak pernah merasa benar-benar dipahami. Terkadang, ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan bekerja, namun pekerjaan itu hanya menambah rasa kosong yang ada dalam dirinya. Ia merasa seperti seorang asing dalam hidupnya sendiri, terjebak dalam rutinitas yang tak memberi arti.
Setiap kali ia bertemu dengan orang lain, ia merasa seolah-olah mereka tidak tahu apa yang sedang dia alami. Mereka hanya melihat dirinya sebagai sosok yang kuat, yang bisa mengatasi semua masalah. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang berjuang sendirian, melawan kesedihan yang tak terucapkan. Suatu hari, saat berjalan di sepanjang jalan setapak yang biasa ia lalui bersama ibunya, Nadia berhenti sejenak dan menatap ke kejauhan. Ia teringat akan kata-kata ibunya yang dulu selalu memberinya semangat. Namun sekarang, kata-kata itu terasa kosong. Tanpa ibunya di sisi, dunia ini menjadi begitu sunyi dan sepi. Kehilangan itu terus menghantui, membuat Nadia merasa bahwa dunia ini begitu rapuh dan tak ada yang bisa diandalkan. Namun, dalam keheningan itu, Nadia merasa ada secercah harapan yang perlahan muncul. Meski sangat rapuh, seolah dunia ini masih memberi ruang bagi orang-orang yang bisa bangkit dan mencari arti baru dalam hidupnya. Nadia sadar, meskipun dunia terasa begitu rapuh, ada kekuatan dalam dirinya yang bisa membantunya untuk bertahan. Beberapa bulan setelah kehilangan ibunya, Nadia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa sakit yang dahulu begitu mencekam kini sedikit demi sedikit mulai mereda, meski bekasnya tetap ada. Dunia yang begitu rapuh ini masih menuntutnya untuk bertahan, meskipun ia tak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Suatu hari, Nadia memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama ibunya, sebuah taman kecil di pinggiran kota. Tempat itu selalu membuatnya merasa tenang dan damai. Di sana, ia duduk di bangku yang dulu sering mereka berdua duduki sambil berbicara tentang segala hal, dari hal-hal sepele hingga mimpi-mimpi besar yang tak terwujud. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa dunia ini begitu rapuh, bahwa segala yang ada di sekitarnya bisa hilang begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dunia ini tak berhenti berputar hanya karena ia merasa kehilangan. Di tengah keheningan, Nadia teringat akan ibunya. Ia mengingat betapa ibunya selalu mengajarkan untuk selalu melihat ke depan, bahkan saat menghadapi kesulitan terbesar sekalipun. Hidup ini seperti jalan yang penuh dengan belokan. Nadia, kamu mungkin tidak selalu tahu arah yang harus diambil, tapi percayalah, kamu akan sampai pada tujuanmu suatu saat nanti. Kata-kata itu kembali terngiang di telinga Nadia. Ia merasakan kehadiran ibunya dalam hatinya, memberikan kekuatan yang selama ini hilang. Malam itu, Nadia pulang dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa sedikit lebih ringan, seperti beban yang sempat menekan dadanya mulai sedikit terangkat. Meski ia masih merasa kesepian dan terkadang rapuh, ia sadar bahwa ia harus melanjutkan hidup ini, karena hidupnya masih memiliki banyak potensi yang bisa dijalani. Dunia mungkin rapuh, tapi Nadia tahu bahwa ia bisa menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk bangkit. Sejak saat itu, Nadia mulai mencoba untuk mencari arti dalam setiap langkah hidupnya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan, meskipun kenangan itu tetap menjadi bagian dari dirinya. Ia mulai membuka hatinya untuk hal-hal baru, mencoba hal-hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, seperti bergabung dengan komunitas seni di kota dan mulai melukis, sesuatu yang dulu selalu ia tunda. Meskipun hidupnya belum sepenuhnya pulih, Nadia merasa seperti mendapatkan kembali sedikit kebahagiaan yang pernah hilang. Melalui seni, ia belajar untuk mengekspresikan perasaannya, melepaskan beban yang selama ini menggerogoti hatinya. Dunia yang dulu terasa gelap kini mulai berwarna lagi, meski warnanya masih rapuh dan tak pasti. Nadia tahu bahwa ia tak bisa mengubah masa lalunya, tapi ia bisa memilih untuk melihat ke depan. Dunia ini memang rapuh, namun di dalam kerapuhan itu, ada ruang untuk tumbuh dan belajar. Nadia percaya bahwa meski hidup ini penuh ketidakpastian, ada banyak hal yang bisa ditemukan jika kita mau mencari arti di balik setiap langkah yang kita ambil. Waktu terus berjalan, dan Nadia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Meskipun setiap hari bukanlah tanpa tantangan, ia kini melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Kerapuhan yang dulu terasa seperti beban yang menghancurkan kini mulai dia terima sebagai bagian dari dirinya. Ia belajar untuk hidup dengan luka, bukan untuk menutupi atau mengabaikannya, tetapi untuk menghadapinya dengan keberanian yang baru ditemukan. Setiap kali ia terbangun di pagi hari,
Nadia merasakan ketenangan yang berbeda. Matahari yang terbit seolah memberi peluang baru, memberi ruang untuk hidup yang lebih penuh. Dunia yang dulu begitu rapuh kini terasa lebih berwarna. Ia menyadari bahwa meskipun hidup tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, setiap detik yang dijalani adalah kesempatan untuk tumbuh dan menyembuhkan. Pada suatu pagi yang cerah, Nadia memutuskan untuk kembali mengunjungi taman kecil tempat ia sering merenung. Kali ini, ia membawa kuas dan kanvas, bersiap untuk melukis. Ia tidak tahu apa yang akan ia lukis, tetapi ia ingin mengekspresikan perasaan yang selama ini tersembunyi. Dengan setiap goresan kuas di atas kanvas, Nadia merasa seperti ia sedang melepaskan beban yang ada di dalam dirinya, mengganti rasa sakit dengan keindahan yang tercipta. Lukisan yang ia buat tidak sempurna, tetapi itu adalah gambaran dari perjalanan batinnya. Dalam setiap warna dan bentuk yang ia buat, Nadia menyadari bahwa kehidupan, meskipun penuh dengan kesedihan dan kerapuhan, juga penuh dengan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Keindahan itu bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, melainkan yang ada dalam cara kita melihat dunia, bahkan dalam luka dan kehilangan yang kita alami. Hari-hari yang dilalui Nadia kini terasa lebih ringan. Ia mulai merasa lebih utuh, meski kehilangan itu takkan pernah benar-benar hilang. Ada saat-saat di mana rasa sakit itu datang kembali, namun kini ia mampu menghadapinya dengan lebih tenang. Dunia yang begitu rapuh ini masih memberi tempat untuknya untuk berdiri, dan ia mulai menyadari bahwa kerapuhan yang dirasakannya bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah perjalanan menuju pemulihan. Nadia menyadari bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa berarti. Dunia ini mungkin rapuh, namun ada kekuatan dalam kerentanannya. Dalam ketidaksempurnaannya, ada ruang untuk kebahagiaan, untuk cinta, untuk pertumbuhan. Ia belajar untuk menerima hidup dalam segala bentuknya, baik itu suka maupun duka. Pada akhirnya, Nadia tidak lagi merasa terjebak dalam kesedihan atau kesepian. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan dengan itu, ia siap untuk melangkah ke depan. Dunia ini, yang begitu rapuh, kini terasa lebih kuat dalam pandangannya. Ia tahu bahwa hidup akan terus menguji kekuatannya, tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk bangkit, untuk terus berjalan meskipun segala sesuatu di sekitar bisa hancur begitu saja. Dengan penuh keyakinan, Nadia memulai babak baru dalam hidupnya, percaya bahwa meskipun dunia ini rapuh, dirinya memiliki kekuatan yang tidak akan pernah patah.